LDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Pratiwi dengan NIM 1162209. Nama saya Panji Madaloka dengan NIM 116220099. Nama saya Abdullah Hakim Al-Farizi dengan NIM 116220100. Oke, di sini kita kan ada soal kaki emas dua nih. Mana tuh diketahui bahwa diameternya 7 meter. Di mana dari 7 meter ini tuh nanti dibagi menjadi dua itu untuk mencari jari-jarinya, di mana tuh nanti ditemukan 3,5. Lalu di sini ada ketinggian itu sekitar 9 meter. Lalu di sini persen solidnya juga diketahui yang 40%, di mana nanti kalau untuk mencari persen airnya itu digunakan 100 kurang 40, maka dihasilkan 60%. Lalu tuh di sini juga diketahui kandungan AU dan AG, di mana tuh 5 ini diketahui bahwa ada 5 gram ton dan 10 gram ton. Di mana sini juga diketahui persen ekstraksinya AU dan AG itu sekitar 92% dan 85% selama 48 jam. Lalu di sini persen solidnya juga kan diketahui kan 40% untuk 2,7 gram per centimeter kubik. Lalu di sini juga diketahui bahwa 80% itu untuk ore size-nya sekitar kurang dari 200 meter. Lalu di sini produksi per tahunnya itu 2 ton per tahun atau 2.000 kilogram. Lalu lanjut untuk soalnya. Ini kan kita perlu mencari untuk jumlah air yang dibutuhkan per batch-nya. Di mana tuh diketahui bahwa volume tangki itu berumusnya itu kan PR kuadrat dikali sama H, di mana tuh P-nya itu kan 3,14. Lalu R itu kan diketahui bahwa 3,5. Ini berarti 3,5 pangkat 2, lalu hanya itu 9 meter dan dihasilkan 346,185. Lalu sini juga kita untuk mengisi airnya, di mana si airnya itu kan tadi 60%. Nah, 60% itu dikali sama V tangki, di mana V tangki itu kan 36.185. Ini ketahui bahwa 60% itu dikali sama 346,185 dan diketahui bahwa hasilnya itu 207,711 meter per 5. Lalu itu masuk ke menghitung jumlah tangki aplikator. Di mana tuh kita mencari dulu total ore-nya, di mana total ore itu kan 200 kg dikali per 5 gram. Ini tuh 5 gram 5 gram ini tuh ada 5 gram ton. Lalu 200 gram ini tuh dikali per 5 gram per ton dikali 100 gram per kilogram. Dimana tuh dapatkan 400.000 ton per tahun. Lalu kita juga harus menghitung dari kapasitas untuk kapasitas perharinya, di mana tuh kalau tahun itu kan sama dengan 365 hari, di mana kapasitas perharinya itu 400.000 ini dikali sama 365 hari, lalu didapatkan 1.095,89. Lalu tuh masuk ke kapasitas per tangkinya, di mana tuh rumusnya itu persen solid. Jadi kan ketahui juga persen solidnya itu kan 40%, lalu densitasnya itu 2,7 ton per meter kubik. Di mana di sini juga volume untuk mencari itu volume solidnya itu kan 40% dikali sama 346,185, lalu dapatkan 138. Lalu dapatkan 138,474 meter per kubik. Lalu di sini kita mencari juga massa ore per batch-nya, di mana tuh massa ore per batch itu sama dengan volume solid ini dikali sama densitasnya, di mana dia 2,7 berarti 1,38 dikali 0,474 dikali sama 2,7. Lalu dihasilkan 373,88 ton. Untuk waktu per
waktu puasa itu sekitar 48 jam. Lalu habis itu lanjut ke selanjutnya. Gimana tuh? Ini tuh waktu kita harus mencari waktu loading. Di sini kan kita asumsikan waktu loadingnya itu sekitar 5 jam. Jadi untuk total dari prosesnya itu sekitar 48 ditambah sama 5 jam, di mana hasilnya itu 3 jam. Lalu setelah itu kita cari juga batch atau tangki dalam 1 bulan, di mana 1 bulan itu kan 3 hari. Nah, 30 hari ini tuh dibagi sama 2, kan di sini kan ini kan 53 jam itu dibagi sama 24 nih, didapatkan 2,21 hari. Nah, untuk mencari jumlah tangkinya itu, batch per tangkinya itu 30 hari ini dibagi sama 2,21 hari, di mana didapatkan 13,57 batch per bulan. Lalu masuk ke kapasitas per tahun, kapasitas pengolahan per tangki per bulan. Di mana kapasitas itu kan diketahui kan 373,88 dari pasangan tadi. Lalu dikali sama batch yang dapat nih. Di mana di sini kan 13,57, berarti 373 dikali 0,88 dikali sama 13,57 didapatkan 5.073,55 ton per bulan. Lalu kita hitung juga jumlah tangki yang dibutuhkan, di mana kebutuhan bulannya itu sama dengan kapasitas perharinya itu. Kapasitas perharinya itu dikali kapasitas per hari dikali sama 30 hari, di mana kapasitas perharinya itu kan diketahui bahwa itu 1095,89, lalu dikali sama 30 hari, lalu didapatkan hasil 30.876,7 ton per bulan. Lalu habis itu masuk ke jumlah tangki, di mana jumlah tangki kan kita cari nih. Nah, jumlah tangki ini tuh berarti 32.876,7 dibagi sama kapasitas yang dibutuhkannya di sini. Kapasitasnya kan tadi ketemu nih 5.073, ini 32.876 2.876,7 ini tuh dibagi sama 5.073,55 dan dapatkan sekitar 6,48 tangki nih. Nah, di sini tuh kita bulatkan ke 7 karena untuk perkiraan maintenance-nya takutnya ada kesalahan atau kenapa. Jadi kita buatkan ke 7 tangki yang dibutuhkan. Itu. Lanjut, Mam. Baik, kita akan masuk di soal yang C, di mana kita itu bakalan mencari konsumsi sianida untuk proses pelindian. Kan kita ketahui nih dari reaksi dalam proses sianidasi emas sama perak, itu kan kita nambahin pakai reagen sianida, di mana di situ terjadi reaksi kompleksnya itu AU plus CN- plus setengah O2 plus H2O. Dihasilkan ion aurosianida AuCN2- plus OH-. Nah, untuk yang Ag itu Ag plus 2CN- plus setengah O2 plus H2O AgCN2- plus OH-. Lanjut. Jadi di selanjutnya kan kita bakalan nyari jumlah AU yang akan dilarutkan ya. Nah, kita ketahui di sini 5 gram per ton. AU-nya itu dikali 400.000 ton per tahun dikali 92%,
kita dapat 1.840.000 gram per tahun. Nah, untuk 1.840.000 gram per tahun itu sama dengan 1.804 kg per tahun. Nah, untuk feed AG-nya itu kan 60 gram per ton, di mana recovery AG-nya itu kita ketahui 85%. Nah, jumlah AG yang dilarutkan itu sama dengan 60 gram per ton dikali 400.000 dikali 85%. Ini recovery AG-nya. Jadi didapatkan hasil 20.400.000 gram per tahun atau 20.400 kg per tahun. Kebutuhan mol CN-nya untuk molekul AU kan kita ketahui di mana dia molekulnya itu 197 gram per mol. Maka dari hasil yang sudah didapatkan di mana 1.840.000 gram itu kita kalikan sama 197 gram per mol dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk yang molekul AG itu kita ketahui 108 gram per mol, di mana hasil yang sudah kita dapatkan yaitu 20.400.000 gram kita bagi sama 108 gram per mol, didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk konsumsi cyanida untuk AU-nya itu dapat kita hitung 9.340 dikali 2 sama dengan 18.680 mol CN-min. Nah, untuk yang CN-min untuk AG-nya itu tinggal kita kali aja nih yang udah kita ketahui. 188.889 dikali sama 2 sama dengan 377.000 sekian mol CN-min. Ini kan data ini tuh sudah kita ketahui dari hasil perhitungan sebelumnya. Nah, untuk konversi ke KCN-nya, berat molekul KCN dengan 65 gram per mol. Untuk KCN stoikiometrinya dibagi CN-min, stoikiometri dikali molekul KCN. Baik, lanjut. Dari rumus tadi tuh kita masukin aja ya. 396.458 mol kali 65 gram mol sama dengan 257.000 sekian gram sama dengan 25,77 ton KCN per tahun. Ini konsumsi cyanidanya dalam 1 tahun. Kita dapatkan segini. Nah, untuk ekses cyanidanya konsentrasi CN-min harus dijaga 200 sampai 500 ppm. Volume larutan per batch-nya yaitu 207,7 meter per kubik sama dengan 200 atau konversi ke liter itu sama dengan 207.700 liter. Untuk kebutuhan eksesnya itu 300 ppm dikali 207.000 kali 700 liter dikali 7 tangki sama dengan didapatkan peroleh hasil 436.000 sekian sama dengan 436,17 kg KCN per batch. Ini untuk kebutuhan eksesnya per batch. Total konsumsi KCN per tahun, konsumsi stoikiometri udah kita ketahui dari data yang udah kita dapatkan 25,77 ton per tahun. Konsumsi eksesnya kita dapat di sini 436,17 itu dikali 175 batch sama dengan 763,295 gram atau 76,33 ton per tahun. Artinya kita dapatkan 175 batch per tahun. Untuk losses-nya itu dikarenakan degradasi oleh CO2 itu kita peroleh 10%, penguapan HCN-nya 5%. Baik, lanjut. Untuk reaksi dengan mineral lain 15%. Nah, untuk faktor losses-nya itu kita dapat dengan cara kita jumlahin seluruh sebentar. Kita jumlahin seluruh ininya persen degradasi, penguapan HCN ditambah reaksi dengan mineral lain, itu kita jumlahin semua. Nah, itu nanti tuh kita tambahin kita kalikan dengan kita tambahkan dengan ini 1 itu hasilnya diperoleh 1,3.
Jadi itu ditambah kan totalnya ini kan 30%, 1 tambah 30% sama 1,3. Total konsumsi KCN-nya kita dapat hitung lagi 25,77 ditambah 76,33 dikali 1,3 sama dengan 132.073 ton per tahun. Konsumsi spesifiknya, konsumsi per ton ornya kan udah ketahui, ini kita tinggal input aja 132.330 kg dibagi 400.000. Ini tuh kita ketahui dari awal tadi, perhitungan di awal. Jadi totalnya 0,332 kg kacen ton per or. Baik, untuk lanjut soal D, kita lanjut oleh teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang D, yaitu total logam mulia yang dapat diekstraksi. Oke, jadi logam mulia di sini AU dan juga AG. AU yang diekstraksi itu kan berarti dari hasil perhitungannya itu 1.840 kg per tahun dengan recovery-nya 92% dan juga AG yang sudah diekstraksi sebanyak 20.400 kg per tahun dengan persentase-nya 85%. Jadi total logam mulia di sini itu emas ditambah peraknya sama dengan 1.840 gram ditambah 20.400 kg, yaitu 22.240 kg per tahun. Oke, di sini untuk mencari demand-nya ini kita menggunakan asumsi, yaitu asumsi absorpsi sebesar 0,8 karena rumus karbon demand ini yaitu total logam yang sudah didapatkan di sini dibagi dengan koefisien adsorpnya. Koefisien adsorpnya ini menggunakan asumsi yaitu sebesar 0,8, yaitu berarti dihitung 22.240 kg dibagi 0,8 yang dihasilkan 27.800 kg per tahun. Oke, di situ kita udah ketemu total logam mulia yang dapat diekstraksinya per tahunnya. Lanjut di sini reaksi pengendapan AU dengan sengnya. Untuk reaksi pengendapan AU dengan seng itu yaitu aurocyanid ditambah dengan seng, yaitu menjadi 2AU ditambah ZnCN4 karena terjadi pengendapan tersebut. Oke, akan saya lanjutkan. Kita hapus dulu. Kita lanjut di slide berikutnya. Dari reaksi tersebut, AO yang diekstraksi yang dari perhitungan tadi kan 1.840 kg per tahun, itu kita jadikan gram dulu, yaitu 1.840.000 gram. Untuk berat molekul dari emasnya itu sebesar 197 gram per mol. Nah, untuk menghitung mol AU-nya ini, AU yang dapat diekstraksi dibagi dengan berat molekul AU-nya, yaitu sebesar 1.840.000 gram dibagi 197 gram per mol, yang didapatkan 9,339 mol. 9.339 mol. Oke, dari reaksi seng tersebut didapatkan perbandingan, yaitu perbandingan Zn dan juga emasnya. Perbandingan tersebut 1:2. Nah, kemudian mol Zn teoritisnya itu mol AU yang sudah didapatkan dibagi dengan perbandingannya itu, yaitu 2, dan dihasilkan 4.670 mol. Terus kemudian kita konversikan ke massa sengnya itu. Berat molekul seng tersebut yaitu sebesar 65,38 gram per mol. Oleh karena itu, maka dari itu massa Zn teoritisnya kita dapat hitung yaitu mol Zn teoritis dikali dengan berat molekul Zn-nya, yaitu 4.670 mol dikali 65,38 gram per mol, yang dapatkan hasil 305.426 gram. Terus kemudian kita konversikan ke kilogram, yaitu 305,4 kilogram. Kemurnian Zn-nya sebesar 84%. Maka dari itu massa dari seng aktualnya
hasil dari massa Zn teoritisnya sebesar 105,4 kg dibagi sama kemurnian Zn-nya itu sendiri, kita jadikan desimal 0,84 dan didapatkan hasil 93,6 kg. Itu untuk reaksi pengendapan emas dan juga Zn-nya. Oke, di sini akan saya lanjutkan untuk soal yang F. Untuk F di sini yang ditanyakan adalah yang dicari adalah Zn ini berlebih. Zn berlebih ini kita perlukan untuk apa? Ya karena reaksi kimia yang memerlukan ekses reach out untuk bergeser ke produk. Terus yang kedua ada kompetensi reaksi dengan pengatur lain. Sehingga sebagian Zn dapat teroksidasi oleh oksigen terlarut. Terus kemudian yang nomor 4 kita lanjut dulu di berikutnya, yaitu untuk mengkompensasi kehilangan efisiensi karena kinetika reaksi, dan yang terakhir memastikan proses pengendapan berjalan dengan sempurna. Nah, demikian yang telah kami kerjakan dari soal nomor 2 itu dengan 6 A sampai E. Ya. Ibu. Terima kasih. Selamat menonton. Selamat